sih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Kalau Habib atau Kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Siapapun di Republik ini, siapapun, jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu bukan sembarang suatu keputusan. Karena Pangdam Jaya ini sudah melihat dan mengevaluasi rentetan kejadian. Propaganda Rizik ini benar-benar didanai dan dimainkan oleh kelompok elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan. Model propaganda seperti Rizik ini berbahaya. Dia membangun kebencian-kebencian lewat slogannya, sekaligus menipu masyarakat umum bahwa Islam sekarang sedang ditindas oleh penguasa. Dan kalau tidak dihentikan sekarang atau simbol-simbolnya dihancurkan, maka kelak dia akan menjelma menjadi monster yang bisa mengumpulkan banyak orang bodoh dan melakukan kejahatan besar dengan bungkus agama. Pangdam Jaya sudah melakukan hal yang benar. Dia sudah mematikan api kecil yang kelak dibiarkan akan membuat negara dalam kebakaran besar. FPI dan seluruh pendukung Habib Rizik Syihab punya musuh baru, punya tokoh tambahan yang bisa diajak berseberangan. Sebelumnya mereka sudah punya Pak BTP alias Ahok, Pak Jokowi dan Bu Mega, serta siapapun yang berseberangan dengan mereka yang otomatis akan dicapnya sebagai PKI gaya baru, penista agama atau sekedar pendukungnya. Dia adalah Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ya betul, FPI dan kelompoknya sekarang begitu geram dengan Pak Jenderal yang satu ini. Entah stempel apa yang mereka sematkan kepada Majen Dudung ini. Kalau sebutan warang coklat ditunjukkan kepada korps kepolisian, sebutan apa yang akan mereka berikan pada beliau? Ya, jelas mereka sedang geram-geramnya, marah semarah-marahnya. Ya jelas, sebab karena Pak Majen Dudung lah keberadaan Rizik Syihab sepulangnya dari Arab Saudi menjadi jauh lebih panas dibandingkan dengan suhu di padang pasir di sana. Habib Rizik mulai merasakan apa yang namanya ketar-ketir. Iya, karena pasukan di bawah komando Majen Dudung lah keberadaan dan kemenangan FPI dan HRS diporak-porandakan. Ratusan atau bahkan ribuan baliho yang tak berizin bergambar Rizik di seantero DKI Jakarta diturunkan, benar-benar dibersihkan. Jelas pemandangan di wilayah DKI Jakarta jadi lebih tenang. Agaknya mulai dari tindakan Majen Dudung inilah marwah HRS kembali ke asalnya, kembali ke yang semestinya. Karena seperti diketahui selepas dikerjain oleh Majen Dudung, FPI dan HRS kembali ke selera asal, kembali asal-asalan. Mereka melakukan tindakan-tindakan aneh yang tak sejalan dengan standar kelayakan umum. Kembali melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya bagi ukuran yang wajar. Coba ingat, bagaimana baliho bergambar HRS dipuja sedemikian rupa? Kemudian bagaimana seorang HRS yang katanya adalah imam besar tapi tidak transparan mengenai keadaan dirinya terkait dengan hasil tes COVID? Dan yang paling parah, bagaimana akhirnya beliau kabur dari rumah sakit tempatnya dirawat? Itu belum seberapa. Yang terparah adalah perlawanan pengawalnya kepada pihak kepolisian yang pada akhirnya mengakibatkan 6 tewas dari pihaknya. Meninggalnya 6 pengawal itu ternyata tidak mendatangkan simpati dari halayak luas masyarakat. Biasa-biasa saja tanggapan dari masyarakat umum. Jelas ini sebuah pukulan super yang menghantam ulu hati sang imam besar. HRS lemas, menandakan bahwa keberadaannya secara nyata ternyata tidaklah seheboh yang digambarkan. Kebesarannya rapuh dan tipis seperti balon yang ditiup. Pesona HRS hanya setengah semu. Pihak di atas, di belakang, dan di sampingnya yang biasanya siap sedia mendukung dan mengongkosinya ternyata serempak berlepas tangan. Meninggalkannya dan pura-pura tidak tahu. Menghindar karena ogah terciprat getah buah dari perbuatan HRS alone. HRS tak bisa mengaum lagi. Dan akhirnya drama baru harus dibuat agar si imam besar ini tidak terlihat nista di hadapan para pendukung buatnya. Agar diharapkan kemuliaannya tidak berkurang. Setelah mengabaikan 2 panggilan sebelumnya. Sebelum dijemput paksa,
HRS mendatangi Polda Metro Jaya, walaupun dengan alasan patuh pada proses hukum dan proaktif. Saya umumkan untuk seluruh anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya insya Allah, kata Habib Rizik dalam keterangan resminya yang disiarkan oleh akun YouTube Front TV. Dan ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun lalu, nama Dudung Abdurrahman mendadak tenar dan dipuji banyak warga masyarakat. Pasalnya Dudung tanpa basa-basi menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab, imam besarnya FPI yang tersebar di berbagai lokasi di ibu kota. Satu hal yang mengagetkan dan memberikan pencerahan. Mengagetkan karena kita semua mungkin sudah muak melihat baliho-baliho itu. Memuja-muji, mendewakan istilahnya dan meninggikan Rizik. Padahal statusnya kembali lagi jadi tersangka kasus cat porno. Sampai media luar negeri pun menyebutnya sebagai ex-porn fugitif, mantan buronan kasus porno. Dan terungkap pula bahwa baliho itu tidak berizin, namun jajaran Pemprov DKI tidak juga berhasil menertibkannya, menambah kesan seakan-akan Rizik ini nggak ada lawan. Namun begitu Dudung turun tangan, tak ada satupun perlawanan dari FPI sebagai pihak yang memasang baliho. Mereka hanya terdiam, bingung mau ngapain, mau melawan bagaimana. Sampai baliho Rizik kerobek-kerobek ketika diturunkan pun, mereka hanya bisa melihat dengan pasrah. Sebuah pencerahan bagi masyarakat untuk tidak lagi takut terhadap kekuatan FPI yang katanya pernah menggerakkan 7 juta umat. Kekuatan itu tidak ada lagi sisanya. Saya pernah menulis bahwa pasca penurunan baliho Rizik, Dudung menjadi target pembunuhan karakter. Namanya hendak didiskreditkan oleh media yang terlihat mendukung FPI. Yakni ketika Majen Dudung diangkat menjadi Pangkostrat, sementara media lain menyebut hal itu sebagai promosi. Satu media ini hanya menyebutnya sebagai mutasi dengan embel-embel galaknya Dudung terhadap FPI. Tentu saja sentilan macam ini tak ada efek sama sekali. Mungkin karena modalnya juga nggak gede sehingga tidak bisa mengatur banyak media. Namun ini sudah jadi indikasi bahwa Dudung yang sekarang berpangkat legend sudah menjadi target untuk didiskreditkan. Tinggal menunggu momen atau celah tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh gerombolan kadrun ini. Momen yang diyakini sebagai celah itu pun datang ketika legend Dudung memberikan pengarahan kepada para prajurit TNI. Saat itu, legend Dudung melakukan kunjungan ke Batalion Zipur 9 Kostrad di Bandung, Jawa Barat. Legend Dudung mengingatkan agar para prajurit TNI menghindari sikap fanatik yang berlebihan dan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Demikian dari perkataan legend Dudung. Ada yang salah dengan perkataan legend Dudung? Kata saya sih, perkataan itu merupakan sebuah nasihat yang bijak. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pun menegaskan dukungannya terhadap pernyataan legend Dudung, bahwa semua yang berlebihan itu memang tidak baik. Menteri Yakut juga mengamini pernyataan Dudung soal semua agama benar di mata Tuhan. Para pemeluk suatu agama pasti menganggap agamanya benar di mata Tuhan, kan? Sebenarnya kalau mau cermat, bijak dan dewasa, dukungan Menteri Agama terhadap legend Dudung sudah memberikan kode keras bahwa pernyataan Dudung ini tidak bakal bisa dipakai sebagai celah untuk mendiskreditkan Dudung dan memprovokasi